Mama, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dere. Judi, kalau misalnya ada orang, misal kerabat gitu ya Maya, dia melakukan perjudian gitu, terus utangnya di mana-mana, terus rentenirnya itu datang ke rumah, nih kakak kamu punya utang segala macam-macam kayak gini, tapi kita saudara kayak, ya udah sih itu utang kakak saya, kenapa saya yang dilibatkan uang gitu. Mama rasa sebelum menjawab pertanyaan Ipah, Mama kan belum tuntas beberapa berdiri dulu. Iya. Oh iya. Apa sih yang membuat taruhan itu? Itu dulu ya. Yang membuat orang taruhan bisa dengan kartu, bisa dengan domino, bisa dengan dadu, bisa dengan anak panah, atau tebak-tebakan angka, atau karena permainan. Misalnya permainan lomba lari, lomba balap karung, lomba main kuda, lomba pancol, atau gara-gara tinju, bola, pilkada, siapa yang menang, kepala desa, siapa yang menang jadi bupati. Yang lahir cowok apa cewek nih ditaruhin juga kadang-kadang mah. Yang namanya itulah jenis-jenis taruhan. Selama ada orang yang diuntungkan, dirugikan, maka itu hukumnya haram dan itu adalah judi. Agus belum tet. Dan itu adalah judi. Hati-hati. Orang yang berjudi itu selalu setiap saat harap-harap cemas. Mudah-mudahan menang. Kalau dia menang apalagi besar dia semakin tamak. Besok main lagi, besok main lagi, besok main lagi. Tapi kalau dia kalah, dia berusaha, saya besok harus main lagi untuk ngambil duit yang kemarin hilang. Akhirnya tidak hilang keinginan berjudi, terus menerus. Main terus. Kayak ketagihan. Canduannya. Kemudian apalagi? Yang namanya orang yang berjudi biasanya karena dia pengen menang, pengen mencelakai musuhnya. Mudah-mudahan dia kalah. Bisa berbuat berbagai cara mereka lakukan agar saya yang menang, dia yang kalah. Kadang-kadang kalau lihat di film ada jokinya segala kan. Iya benar. Masya Allah. Saling mencelakai. Di sini adalah tempat awalnya ada permusuhan. Saling bunuh, saling jegal dan seterusnya. Gara-gara judi. Masya Allah. Bahaya. Kalau seandainya orang tadi kehabisan modal judinya, dia akan berusaha bekerja sedemikian rupa mencari modal bahkan dengan cara yang haram sekalipun. Lihat di sinetron, bininya pakai rantai, tarik. Tabungan anaknya ambil. Gak mikir, yang penting gua punya modal buat usaha. Apalagi hikmah dilarangnya oleh Allah judi. Kalau dia seorang kaya bisa miskin sesaat. Taruhan, mobilnya udah habis, kebunnya udah habis, tokonya udah nggak ada, tinggal rumah satu-satunya. Anak bininya di situ, saking pengen judi dipertaruhkan. Kalau saya kalah, rumah saya buat sebagai jaminannya. Ternyata dia kalah. Berat. Bisa jadi frustasi. Bisa hilang akal. Bisa gila. Hati-hati. Bunuh diri. Sekarang, kalau seandainya orang ini punya pekerjaan tetap. Misalnya, ini mah yang Mama tahu. Karena banyak istri yang pada ngadu. Mama, saya kesel sama suami saya. Tiap habis gajian PNS suaminya. Itu pulangnya malam. Ntar kadang-kadang kuyuk. Ternyata uang gajinya dibawa ke meja judi. Habis judi ternyata dia kalah. Duit yang aturan buat menghidupi anak bininya 1 bulan sampai bulan berikutnya habis. Artinya tanggung jawab dia hilang. Makanya Allah mengharamkan berjudi. Hati-hati. Baru sekarang Ipah. Tadi Ipah nanya. Apa nanya kamu? Tapi sebelum Ipah masih nyambung sedikit aja deh mah. Kalau judi nilainya kecil-kecilan mah, cuma buat hiburan, buat ketawa-ketawa aja gitu mah. Mau kecil, mau gede, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Misalnya nongkrong di Siskambing, main judi misalnya. Seribuan. Lama-lama 5.000, lama-lama 10.000, setan terus. Jangan memulai yang kecil, nanti jadi besar. Bukankah kalau ngitung gak ujung-ujung 9, 10? 1, 2, 3, baru 9, 10. Makanya jangan berani melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah. Tetap hukumnya haram. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ada kerabat punya utang gitu karena gara-gara judi. Kita sebagai keluarga boleh nggak Mak cuek aja atau masa bodoh aja terserah gitu. Kewajiban kita nasehatin. Itu dilarang, itu haram, jangan melakukan itu, mendekatinya pun jangan.
Kalau ada apa-apa, tanggung sendiri. Tapi itu terus-menerus sampai dia sadar tentang kewajibannya. Kalau dia punya utang gara-gara judi, kita tidak ada kewajiban. Makanya kalau dia misalnya punya utang, punten nih, yang pertanyaan Ipah. Banyak belakangan ini emaknya. Yang anaknya gara-gara judi online, apa namanya tuh? Yang di HP tuh. Oh, judi online, poker. Agak ngerti lah mamahnya. Caknya kan mamanya seumur mamah juga. Jadi nggak tahu ceritanya. Cuma dari HP dia bilang. Itu ada yang utang sampai 600 juta. Ya, astagfirullahaladzim. Banyak banget. Ada yang utang sampai sekian puluh juta dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ini nyata mamah bicara. Makanya Allah haramkan judi. Emaknya punya rumah cuma satu-satunya. Aduh, ya Allah. Orang tuanya udah pensiun. Nagih sekian. Kan keder nenek-nenek. Bininya juga nggak tahu menau. Ditanya utang lu berapa? Sekian. Bayangkan rumah yang aturan harga 3 miliar. Saking ditagih orang dia rela 1,5 miliar. Yang penting anak gue selamat tuh hilangnya ibu. Apa nggak nyusahin keluarga? Nyusahin banget. Malu udah tua, bapak lu udah pensiun, udah nggak punya penghasilan. Makanya kalian berpikir dengan ajaran Al-Quran yang mengharamkan judi. Hati-hati. Kalau yang dipertaruhkan bukan uang, harga diri misalkan mah. Ayo kita main olahraga apa aja lah, pokoknya catur, tenis meja, bulu tangkis, biliar. Yang kalah misalkan push up atau yang kalah Enggak lari-lari. Nah, itu dimulai dengan sedikit. Contoh. Ada lagi nih, Beduk ngomong jadi inget. Ada yang taruhannya gila. Oh, apa tuh? Kalau gua kalah, lu boleh cobain tuker kunci bini gue lu pakai. Astagfirullahaladzim. Ini makanya di pertama push up, lama-lama push up beneran. Hati-hati, mama nggak bercanda. Sebagai orang tua dan banyak orang bertanya, di antaranya seperti itu. Udah, kalau yang dilarang jangan nyerempet, selama-lama kecebur lu ke situ. Hati-hati, hindari. Awal-awalnya push up Jadi janganlah kita bertaruhan udah nggak. Jangan bertaruh dengan apapun, jangan. Makanya jangan coba-coba nyerempet sesuatu yang tidak ada dalam agama. Itu akan membuat kita lalai dengan akidah kita. Baik. Oke? Oke, Mah. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya Mas Badu, Mama. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede.